Tindak premanisme kian meresahkan. Kasus pendudukan lahan BMKG oleh Ormas akhirnya dibongkar. Kisruh lahan yang mestinya dibangun menjadi gedung arsip BMKG ini berlangsung selama 2 tahun. Polisi pun menyebut oknum Ormas kerap menyewakan lahan milik negara kepada UMKM dengan tarif mencapai puluhan juta rupiah. Ormas bertindak di luar batas kian meresahkan. Lahan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG seluas 12 hektar di Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten yang diduduki Ormas akhirnya dibongkar. Kisruh lahan yang berencananya dibangun untuk gedung arsip BMKG ini berlangsung selama 2 tahun. BMKG telah menjelaskan status kepemilikan lahan milik negara, namun Ormas malah meminta ganti rugi 5 miliar rupiah. Suasana sempat memanas saat pihak ahli waris mengklaim punya hak tanah. Cekcok pun tak terhindari. Mereka menghentikan paksa truk BMKG yang akan membangun pagar di atas lahan. Polisi menangkap 17 orang, 11 diantaranya oknum Ormas inisial GJ dan 6 lainnya pihak yang mengklaim sebagai ahli waris lahan. 2 diantaranya ditetapkan tersangka atas kasus pendudukan lahan BMKG. Mereka terbukti dengan sengaja mengklaim lahan dan menyewakan lahan kepada pedagang dengan mematok tarif hingga puluhan juta rupiah. Mereka adalah Y yang mengaku sebagai ahli waris dan MYT, ketua Dewan Pimpinan Ormas tersebut. Apa modus para preman ini? Mereka melakukan penguasaan lahan tanpa hak milik BMKG, kemudian memberikan izin kepada beberapa pihak, beberapa pengusaha lokal, itu dipungut secara liar. Pengusaha pecel lele dipungut 3,5 juta per bulan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid memastikan lahan yang disengketakan memiliki sertifikat hak pakai atas nama BMKG dan tercatat sebagai aset negara. Menurutnya, lahan tersebut tak memiliki catatan konflik atau sengketa. Nusron menyayangkan tindak premanisme yang mengklaim lahan negara. Menyangkut BMN, barang milik negara. Barang milik negara itu selama masih tercatat di dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, itu masuk BMN. Apakah sudah disertifikatkan atau belum? Selama masih tercatat dalam DJKN, itu kami akan anggap sebagai itu adalah BMN, barang milik negara. Kalau kemudian ada yang mengklaim itu ahli waris, kami akan cek warkahnya kayak apa. Ketua DPR Puan Maharani meminta ketegasan pihak terkait menertibkan ormas yang meresahkan masyarakat. Terkait ormas yang bertindak premanisme, segera evaluasi dan bubarkan jika terbukti. Jangan sampai negara kalah dengan premanisme. Terkait ormas, kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, ya, apalagi kemudian meresahkan masyarakat, dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya, kalau memang kemudian itu berbau premanisme, yang segera bubarkan. Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme, yaitu jadi segera para penegak hukum melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menyatakan, ormas menduduki lahan kepemilikan pihak lain merupakan pola lama yang terus berulang dan menyeret permasalahan sosial. Ketika standing hukumnya, legalitas kepemilikan lahannya jelas, ya saya kira memang harus ditindak tegas gitu. Nah, tindak tegasnya itu tidak hanya berhenti di level peristiwa sesaat itu, tapi kalau ini polanya dilakukan oleh ormas tertentu itu saja, misalnya begitu, ya dievaluasi ormasnya. Sayangnya saja, ini kan sejak beberapa tahun ya, harus sejak awal ya tegas gitu loh, biar tidak berulang menjadi keresahan dan sebagainya. Karena dampak dari pendudukan ini tidak hanya soal lahannya, tapi dampak dari pendudukan ini juga itu vibrasi eksistensi dari ormas itu yang kadang-kadang suka kekerasan gitu ya, kadang-kadang tidak menghormati putusan hukum, itu menjadi problem sosial yang yang melebar kemana-mana.
Guru Besar Kriminologi UI Adrianus Meliala mengkritisi kinerja kepolisian yang lambat. Lantas, mengapa kasus premanisme baru muncul usai 2 tahun ormas menduduki lahan BMKG di Pondok Betung Pondok Aren Tangsel? Soalnya adalah bahwa kenapa menunggu 2 tahun ya, ini juga menarik nih Kak Anam, bahwa bayangkan ya, selama 2 tahun itu si BMKG tidak lapor polisi, si masyarakat juga tidak lapor polisi, dan malah kemudian mencari channel-channel keadilan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita juga bicara mengenai bahwa kepolisian itu tidak ada satu sentimeter pun ya di wilayah negeri ini yang tidak berada dalam pengawasan kepolisian, maka selama 2 tahun polisi di mana? Ini juga menarik nih untuk mengkritisi kinerja kepolisian. Barulah kemudian rame-rame ini baru kemudian ada pelaporan dan lalu segera direspon dengan cepat. Masa kemudian kita bernegara dengan cara-cara seperti ini terus nih ya? Tindak premanisme kian mengkhawatirkan. Operasi penangkapan kasus premanisme beberapa pekan terakhir menjadi tanya publik. Akankah negara mampu berantas premanisme? Kita menang 2 kali dari Saudi dan dari Bahrain. Itu kita selalu ketika